ya kalau aku salah baca namanya, Kak. Nggak apa-apa, Kak, kalau belum bisa open kamera, nggak apa-apa. Kakak bisa melihat wajah-wajah teman-teman yang open kamera gitu ya. Jadi walaupun sedang off kameranya, bisa menikmati persekutuan dengan yang lain, dengan melihat kamera teman-teman lain nanti. Terus ada Kak Siska, Bang Hendrik, selamat datang, selamat beribadah. Terus ada Bang Berkat, halo Bang Berkat. Terus ada, aduh maafkan aku kalau salah baca namanya ya, Kak Jokanan Erganteo. Halo Kak, selamat datang, selamat beribadah di BSC. Mohon maaf untuk kesalahan pembacaan nama ya Kak. Salam kenal Kak. Oke, ada lagi nggak yang belum disapa ya? Shalom, kakak abang dan teman-teman semuanya. Kita akan memulai ibadah kita. Aku akan membacakan sedikit tata tertib kita hari ini. Kami mengundang kakak abang dan teman-teman yang dapat mengaktifkan video untuk mengaktifkannya supaya kita bisa lebih merasakan persekutuan satu dengan yang lainnya. Mari tertib menonaktifkan mic saat beribadah dan tetaplah bernyanyi di tempat masing-masing seperti kita sedang bersekutu secara offline. BSC hari ini akan berbentuk eksposisi dan kelompok sharing, dan kalau nanti masih ada pertanyaan setelah kelompok sharing, dapat bertanya kembali kepada Bang Febian setelah kelompok sharing, setelah kembali ke main room. Yang terakhir, mari kita sadari bahwa Allah lah yang sedang mengundang kita untuk beribadah sore hari ini. Untuk memulai ibadah kita, mari kita menenangkan hati kita dan berdiam sejenak di hadapan Allah. Mari mengambil waktu teduh. Mari bersatu di dalam doa. Ya Allah kami yang baik, yang kepadanya kami mengucap syukur dan meletakkan pengharapan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah dan bersekutu bersama pada sore hari ini, Tuhan. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami dan bekerja di setiap hati kami, supaya hari ini kami boleh mendengarkan suara Tuhan, mendapatkan pertemuan dan pengenalan akan Tuhan, dan disegarkan kembali oleh firman, sehingga kami boleh hidup dengan semangat memuliakan Tuhan dalam hari-hari kami. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tolong memberi kami kondisi lingkungan dan juga jaringan ataupun perangkat yang baik. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kami berdoa, amin. Oke. Walaupun tadi aku udah sapa-sapa, kali ini aku mau bersapa-sapa kembali. Kakak, abang, dan teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Adakah yang memiliki kabar baik? Aku minta dengan kasih untuk dapat memberikan fitur reaction ataupun responnya secara langsung di chat ataupun di kolom, ataupun kalau mau ada yang open juga nggak apa-apa. Sekali lagi aku ingin bertanya dan menyapa, bagaimana kabar kakak abang hari ini? Adakah yang memiliki kabar baik? Baik, Bang Febian baik. Bang Randy kirim kasih jempol nih, berarti kayaknya baik ya, baik. Oh, Kak Maria, puji Tuhan, luar biasa baik. Ada lagi? Sehat. Oh iya, bersyukur ya untuk kesehatan kita miliki sampai sekarang. Oh iya, banyak nih yang kasih jempol, berarti banyak yang baik ya. Mari kita bersyukur untuk jawaban langsung saat ini, maupun jawaban yang tersimpan di dalam hati kita masing-masing. Aku juga mengajak kita untuk sekali lagi bersyukur karena kita bisa bertemu secara online di BSC kita untuk yang kesekian kalinya, dan untuk yang kesekian kalinya juga kita bisa bersekutu. Mungkin ada dari kita yang saat ini datang dengan hati sukacita, namun tidak bisa dipungkiri, kadang kita datang ke hadapan Allah dengan hati yang berbeban berat.
Dikala hati susah dan sedih, sebagai orang-orang kesayangannya Allah, kita seharusnya sudah tahu bahwa kita tidak perlu bersedih sampai putus asa. Karena Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sehingga kita bisa menantikan dengan tenang dan perhatian penuh, menantikan waktu di mana Tuhan memberikan pertolongannya. Oleh karena itu, mari kita ungkapkan syukur kita kepada Allah kita yang seperti itu. Mari kita bernyanyi, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri bagiku. Kakak, abang, dan teman-teman semuanya, sudah baca perikop kita hari ini belum? Tahu kan perikopnya dari mana, walaupun nggak ada di flyer atau di layar kita saat ini? Perikopnya dari Keluaran 7 ayat 8 sampai dengan pasal 11 ayat 10. Panjang banget kayak ya, hampir 4 pasal. Dalam masa 400 tahun Israel tinggal di Mesir, mereka pasti melihat kebudayaan orang Mesir, melihat Allah dan dewa-dewanya orang Mesir, hingga akhirnya mengalami perbudakan dan penderitaan di Mesir. Sangat mungkin orang Israel lupa dengan jati dirinya dan melupakan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah Israel. Mungkin hanya sedikit cerita dan pengetahuan yang mereka miliki tentang Allah, dan dalam kondisi seperti itu akan semakin sulit mempercayai eksistensi dari Allah yang membiarkan umatnya diperbudak. Dalam kondisi kritis seperti itu, Allah menunjukkan dirinya kepada bangsa Israel. Allah menyatakan bahwa Ia akan membebaskan Israel dan dari Mesir, melepaskannya dari perbudakan supaya Israel mengetahui bahwa Ialah Tuhan, Allah Israel, Allah yang hidup. Allah yang sama adalah Allah yang mau menyatakan kehadiran dan kebaikannya bagi kita. Kasih-Nya tidak terikat waktu dan kita bisa sepenuhnya bergantung dan berharap kepadanya. Mari kita puji kasih setianya Allah, kita nyanyikan Faithful One.
ada Bang Febian, aku persilahkan. Ya, selamat sore teman-teman. Ya, senang bisa kembali lagi ya. Kita bertemu sama-sama belajar dari kitab Keluaran. Kita akan belajar dari pasal 7 ya, sampai pasal 11 yang panjang. Nah, tapi saya pikir familiar ya. Dan mungkin sekali dari sekolah minggu tentunya ini cerita tulah-tulah itu ya. Nah, ini kita akan kembali belajar untuk melihat apa yang mau disampaikan kepada kita dari bagian ini. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Bapa, kami bersyukur boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah pencipta segala sesuatu, dan juga Allah yang menghakimi semua orang, dan juga Allah yang memberikan anugerah keselamatan di dalam Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk itu ya Tuhan, dan kami rindu boleh makin mengenal Engkau lewat firman yang akan kami pelajari, dan juga sungguh-sungguh makin mempertuhankan Engkau di dalam jalan hidup kami, dan juga menyatakan kealahan-Mu kepada banyak orang di sekitar kami. Kami sungguh memohon Tuhan kembali mengajar kami, menyatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada kami, sehingga kami bisa memahami atau kembali memahami, kembali diingatkan, dikuatkan, diarahkan untuk hidup seperti yang Engkau kehendaki. Mohon berkat Tuhan buat kami masing-masing, berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, seperti biasa berharap teman-teman sudah membaca ya, tapi saya pikir juga kalau mungkin belum sempat membaca masih bisa ingat, dan nanti sambil kita lihat kembali, dan mungkin nanti setelah ini juga di rumah bisa membaca kembali ya. Ini perikop memang panjang, jadi ya jelas saya tidak akan mengajak kita membaca dulu, tapi kita langsung saja melihat bagian-bagian di dalamnya dan pesan yang disampaikan. Ya, boleh langsung diklik ya, teman-teman sudah tahu ya dari publikasi yang diberikan ya, tema yang kami angkat, that they may know that I am Yahweh. Ya, supaya mereka tahu, mereka mengenal bahwa akulah Yahweh. Ya, ini yang akan kita lihat, dan kalau kita perhatikan memang ini ditampilkan di dalam perikop kita ya teman-teman, yang ditampilkan melalui kisah yang ya seperti saya bilang tadi, mungkin sejak kecil kita kenal sebagai tulah-tulah 10 tulah itu ya. Tapi mungkin ya seperti pengalaman saya ya, ketika kecil kita mendengar cerita tulah-tulah ini dari guru-guru sekolah minggu kita, ya kita mungkin sekedar melihat ini semacam pertunjukan magic gitu ya, atau adu kekuatan, adu magic, adu mujizat antara Musa dengan misalnya ahli-ahli sihirnya Firaun ya, yang menang nanti Musa ya. Nah ini kita coba melihat lebih lagi dari itu ya. Oke, mari kita mulai. Nah, saya mau mulai dari ini teman-teman ya. Pertanyaan itu yang saya berikan ya. Apa pertanyaan paling penting yang harus dijawab manusia? Ya, dalam hidup kita saya pikir banyak muncul pertanyaan ya. Dan mungkin kita juga kadang bingung mana yang mesti dijawab dulu, mana yang mesti dipenuhi dulu. Nah, kalau menurut teman-teman apa nih pertanyaan paling penting yang harus dijawab oleh manusia, yang harus dijawab oleh teman-teman? Ayo, silakan. Boleh langsung bersuara. Apa yang paling penting harus dijawab oleh manusia? Apa yang paling penting harus kamu jawab, teman-teman, dalam hidup ini? Kapan kawin mungkin? Kapan kawin sama siapa? Atau kapan gajian? Oh, ini, ayo, ada ya? Nggak usah malu-malu memberikan pendapat. Apa pertanyaan paling penting yang harus dijawab oleh manusia? Mungkin masih malu-malu atau masih bingung juga ya, pertanyaan yang paling penting. Ya, oke, Kak. Oh, kenapa
Saya hidup mungkin. Oh ya, itu penting juga. Kenapa saya hidup? No, Cai. Udah temu jawabannya, Cai? Oh, Maria, tujuan hidup di bumi apa? Oh, oke. Lagi yang lainnya? Belum nemu banget. Oh, Cai belum nemu banget jawabannya ya. Oke, oke, nanti bisa terus didoakan dicari jawabannya ya. Ya, boleh slide berikutnya. Ya, teman-teman, kalau mau lihat apa yang dinyatakan Alkitab dan secara khusus apa yang ada di dalam perikop kita sore hari ini, ya jawaban paling penting harus dijawab oleh manusia, harus dijawab oleh kita, ya, oleh teman masing-masing teman-teman ya. Siapa orang lainnya adalah ya ini menurut saya sih ya. Dan ini yang dinyatakan Tuhan juga ya. Who is your God? Ya, jadi siapa Allahmu? Siapa yang benar-benar kamu jadikan Allah, kamu pertuhankan di dalam hidupmu. Dialah yang berkuasa di dalam hidupmu. Dia yang kamu yakini juga memang ya penguasa atas segala sesuatu. Ya, tempat kamu bergantung untuk hidupmu dan bahkan sebenarnya segala sesuatu hidupnya juga bergantung kepada Dia. Ya, dialah Allah yang menentukan standar yang benar. Ya, dan kemudian ya tentunya memberikan reward ataupun hukuman gitu ya, bagaimana orang menghidupi standarnya ya. Atau semua orang harus bertanggung jawab kepada Dia. Ya, who is your God? Ini satu pertanyaan yang penting yang harus kita jawab, dan menurut saya ketika kita belajar kembali apa yang ada di dalam kisah di perikop-perikop kita, ya, ini satu pertanyaan yang harus kita jawab, yang paling penting kita jawab. Tentunya bukan sekedar sebuah jawaban pengakuan belaka gitu atau pernyataan belaka ya bahwa ya Allahku adalah Yahweh. Itu kalau ya di perjanjian baru Kristus sudah menyatakan ya dialah I am yang di perjanjian lama itu, dialah satu-satunya Allah. Ya, Tuhan juru selamat gitu. Bukan sekedar pengakuan tapi benar-benar memang memperalah dia atau mempertuhankan dia di dalam hidup kita. Ya, nah, bahkan sebenarnya kitab Keluaran menyatakan hal ini, teman-teman. Ya, dan melalui tulah demi tulah, kalau kita perhatikan, ya Allah menampilkan dirinya atau menyatakan dirinya atau membuat dirinya diketahui bahkan dikenal ya oleh orang-orang yang menyaksikan tulah-tulah yang dia hadirkan di Mesir ini. Ya, dan kalau kita perhatikan yaitu baik orang Mesir maupun juga orang Israel, dan tentunya kepada setiap orang yang mendengar atau membaca cerita ini ya. Dan kita bisa melihat bahkan sejak awal dari perikop kita ya, Tuhan menyatakan bahwa Dialah satu-satunya Allah yang berkuasa. Ya, dan nanti akan terus diulang teman-teman setelah perikop-perikop kita. Misalnya di Keluaran 12 ayat 12 ya, Allah juga menyatakan bahwa Dia akan mengadakan penghakiman terhadap semua dewa-dewa Mesir. Dan diulang lagi di kalau kita ke kitab Bilangan 33 ayat 4 misalnya. Ya, itu Tuhan juga menyatakan bahwa Dia menghakimi atau mengadakan penghakiman terhadap dewa-dewa Mesir. Ya, nah ini yang akan kita bisa lihat. Jadi Allah menunjukkan kemuliaannya dengan menghakimi dewa-dewa Mesir, dan hasilnya ada menunjukkan bahwa Dialah yang maha kuasa. Ya, nah mari kita perhatikan hal ini. Ya, boleh slide berikutnya. Ya, ini kita bisa lihat teman-teman bahkan sebelum tulah-tulah itu. Ya, sebelum 10 tulah ya, ini yang bagian awal perikop kita pasal 7 ayat 8 sampai ayat 12 ya, ini sebenarnya Allah sudah mempertunjukkan tanda awal kuasanya yang superior gitu, menyatakan bahwa Dia lebih berkuasa dari ilah-ilah bangsa Mesir ya. Dan itu saya tampilkan ya slide-nya ya, dan saya khusus fokus ke ayat 11-12 ya, tapi teman-teman sudah tahu pasti ya di awalnya, dan kalau udah baca juga mengetahui itu. Tuhan perintahkan kepada Musa dan Harun bahwa menghadap Firaun, lalu nanti lemparkan tongkat, maka tongkat itu akan menjadi ular. Ya, lalu kemudian setelah itu respon Firaun bagaimana? Nah, ini di ayat 11 dan 12 ya, saya tampilkan di slide ya. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Ya, dan mereka pun ahli-ahli sihir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Ya, jadi mereka melakukan apa yang
dilakukan oleh Musa dan Harun, yaitu melemparkan tongkat mereka, dan itu ya menjadi ular juga, ya, dan banyak ularnya, ya. Dan perlu kita perhatikan, nah itu yang saya kasih warna merah teman-teman, ya, orang-orang yang berilmu dan ahli-ahli sihir, ya. Nah yang dimaksudkan dengan orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir di sini ini bukan sekedar tukang sulap gitu teman-teman, atau sekedar orang yang punya ilmu gaib gitu, tapi mereka sebenarnya adalah imam-imam dari ilah-ilah bangsa Mesir. Ya, jadi mereka melayani berhala-berhalanya Mesir, ya, ibadah-ibadahnya, dan juga melakukan berbagai perbuatan-perbuatan ya dengan menggunakan ilmu gaib, ya. Ya, kalau lihat di belakangnya itu ya kekuatan si jahat ya yang mereka gunakan. Dan sekaligus kalau kita perhatikan di sini mereka dipanggil, nah ini mereka biasanya memang menjadi semacam penasehat dari Firaun. Ya, kalau Firaun butuh lebih yakin apa yang dia mau lakukan, misalnya mau perang ya atau melakukan apa, kebijakan-kebijakan apa, nanti misalnya panggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir ini, dan mereka nanti ya perform hal-hal yang akan menunjukkan apakah memang harus maju perang misalnya, atau apakah memang harus melakukan kebijakan ini. Ya, itu yang mereka lakukan, dan di sini mereka yang dipanggil oleh Firaun, dan berarti ya mereka maju dengan ya kuasa dari dewanya mereka, ilahnya mereka. Mereka berhadapan dengan Allah ya yang datang nantangin mereka, bisa dibilang demikian, ya, lewat Musa dan Harun. Ya, yang sebelumnya ya kita lihat sudah meminta agar Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir untuk beribadah melayani Allah. Ya, Firaun nggak mau. Nah ini dikasih tanda-tanda ini. Ya, tapi secara khusus sebenarnya ini adalah itu teman-teman ya, tanda awal ya Allah itu superior dibanding ilah-ilahnya Mesir. Di sini awal mula konfrontasi yang Allah adakan terhadap dewa-dewa Mesir ya, dan itu ditunjukkan nanti dia superior ayat 12 itu teman-teman. Dan masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ya, jadi mereka bisa juga melakukan. Ya, kalau dilihat ini berarti kayak satu sama gitu. Ya, bisa melakukan hal yang sama. Tapi yang kemudian terjadi adalah tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ya, jadi menunjukkan bahwa Allah lebih superior. Ya, kuasa Allah lebih di atas kuasa dewa-dewi Mesir. Ya, dan kata menelan itu saya garis bawahi teman-teman, nanti kita akan menjumpai juga ketika saya nanti Firaun dengan pasukan pasukan Mesir mengejar orang Israel yang sudah dia lepaskan sampai ke Laut Merah itu, dan mereka tenggelam. Situ juga ada kata laut itu menelan mereka, dan itu juga mau menunjukkan ini bahwa Allah itu kuasanya superior. Ya. Dari awal ini dia sudah menang, dan nanti dia juga terus menang. Dia menunjukkan bahwa dialah yang lebih berkuasa. Dan ini jadi semacam satu pola teman-teman, nanti ditampilkan terus berulang, makin lama makin kuat di dalam 10 tulah yang sebentar lagi kita akan lihat atau lihat kembali. Ya, jadi Yahweh konfrontasi dengan dewa-dewa Mesir, dan jelas nyata dia lebih superior, dialah yang lebih berkuasa. Ya, jadi jangan anggap ini sekedar Tuhan isengin gitu atau gangguin orang Mesir supaya Israel diizinkan keluar dari Mesir, ya, tapi ini sebenarnya konfrontasi, dan dia menghakimi dewa-dewa Mesir. Orang Mesir yang menyembah dewa-dewa itu juga dihakimi, dan sebenarnya juga, tapi dia menyatakan juga nanti kasih karunia-Nya, yaitu mereka boleh tahu atau mereka boleh mengenal dia, dan ya kalau mereka mau, mereka bisa berespon positif terhadap apa yang dia nyatakan. Ya, ini yang ditampilkan. Ya, boleh yang berikutnya. Nah, mari kita langsung saja teman-teman. Ya, kita lihat tulah yang pertama. Ya, nah ini ya, air Sungai Nil menjadi darah. Ya, itu fokus saja ke ayat 17 ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Ya, ini ya, dinyatakan oleh Tuhan ya, bahwa dengan tulah ini kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan, akulah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu.
Ya, lihat dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di Sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Ya, dengan tongkat, teman-teman ingat kan Musa disuruh membawa tongkatnya ketika dia kembali ya, ke Mesir menghadap orang Israel, juga menghadap Firaun dan juga kembali ini dalam melakukan tulah ya, dengan tongkat dia memukul Sungai Nil. Ya, tongkat itu melambangkan kuasa, otoritas dan kuasa dari Allah. Jadi ketika Musa memukul itu sebenarnya mau menyatakan Allah yang memukul dengan kuasanya. Ya, sungai Nil dipukul dan itu ya air itu akan menjadi darah dan ikan di dalam sungai Nil ini akan mati sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Jadi memang menjadi darah sehingga tidak bisa diminum. Kenapa tidak diminum? Karena berbau busuk, ikan mati. Ya, ada orang-orang yang menyerang hal ini itu tidak percaya hal ini ataupun mau menyatakan ini sebenarnya bukan benar-benar menyatakan kuasa Allah. Sungai Nil itu menjadi merah karena ada ya sejenis tanah itu yang terbawa arus Sungai Nil pada waktu-waktu tertentu sehingga ya menjadi kelihatan berwarna merah, atau ada juga yang bilang itu sejenis ganggang ya, memang ada ganggang warnanya merah ya, yang ya kalau dia ya suka muncul juga memang di Sungai Nil dalam jumlah banyak sehingga kelihatan menjadi merah ya. Kalau memang demikian adanya itu kan hal yang biasa terjadi ya. Orang Mesir tentunya tidak heran, ikan-ikan juga tidak akan mati dan ya mereka tetap bisa mendapatkan air untuk irigasi, untuk minum dan lain-lain. Dan ini jadi memang benar-benar kuasa Allah ditunjukkan. Dan ini satu hal yang sangat signifikan, teman-teman. Kenapa mulainya dengan Sungai Nil? Ya, nah, di sini kita makin melihat bagaimana Allah konfrontasi dengan dewa-dewi Mesir. Ya, Sungai Nil itu, teman-teman, ya satu sungai yang sangat esensial buat orang Mesir ya. Kenapa? Karena ya dia itu penting buat transportasi mereka, lalu buat irigasi, ya, lalu ya seperti yang tertulis di sini untuk air minum mereka, lalu juga ya untuk pangan ya. Jadi sawah ladang diairi dari Sungai Nil, ya, menghasilkan pangan buat mereka. Lalu juga bahkan untuk menyeting atau mengatur penanggalan mereka. Jadi dilihat dengan kapan musim banjir itu. Nah, itu dilihat dari kalau Sungai Nil lagi banjir, di situlah mereka membuat penanggalan mereka. Ya, jadi sangat esensial sekali. Ya, ini kalau terjadi tulah seperti ini menjadi darah ya berarti ya itu seperti kita nggak punya lagi air minum gitu. Mungkin air pam itu mati, lalu pompa mati, semua air tercemar ya, lalu nggak ada makanan ya, nggak ada persediaan makanan di pasar, di bulog, supermarket kita juga nggak punya lagi ya. Semuanya jadi kacau ya. Nah, itu gambarannya demikian. Jadi kayak total chaos gitu. Hidup mereka. Ya, ini Sungai Nilnya sendiri. Ya, karena memang demikian, itu sangat memberikan hidup mereka. Mereka menyembah, mereka bahkan membangga-banggakan. Ya, kalau teman-teman mungkin pernah banyak dengar belajar tentang kepercayaan bangsa-bangsa lain ya pada zaman itu, misalnya bangsa-bangsa lain itu punya dewa atau dewi yang mendatangkan hujan. Tapi bangsa Mesir tidak. Kenapa? Karena mereka bilang, ya kami cukup dapat air itu dari Sungai Nil. Nggak ada dewa yang mendatangkan hujan atau menghasilkan kesuburan dengan menurunkan hujan di dalam dewa-dewinya Mesir karena mereka sudah dapat dari Sungai Nil. Ya. Lalu kemudian mereka juga yang berikutnya boleh ditampilkan menyembah dewa-dewa yang ya ketika Allah membuat Sungai Nil ini airnya menjadi darah, itu Allah permalukan total dewa-dewi mereka ya dia yang diasosiasikan dengan Sungai Nil ya. Jadi itu misalnya dewa Nu itu yang di kanan atas ya teman-teman ya, itu gambarnya dia lagi ngangkat semacam kapal ya, dan ada gambar orang-orang dan juga semacam serangga itu ya, kumbang
ya, itu dewa-dewa Mesir juga. Nah, Nu ini dewa yang dalam kepercayaan orang Mesir zaman itu dewa yang awal atau yang mula-mulanya ada dan menciptakan kehidupan. Dia tinggalnya itu di kedalaman air, di kedalaman Sungai Nil yang paling dalam. Ya, dialah yang menghadirkan segala sesuatu. Ya, lalu kemudian kalau yang sebelah kirinya itu ada Hapi itu yang warnanya biru itu ya. Nah, itu Dewi dia. Ya, itu dia ini yang mendatangkan banjir tahunan dari Sungai Nil dan itu membanjiri banyak tanah-tanah di sekitar Sungai Nil bahkan jauh lagi sehingga tanah-tanah itu menjadi sangat subur. Ya, ini mudah-mudahan Jakarta yang sering banjir nggak ada muncul dewa atau dewi yang disembah gitu ya. Nah, ini kalau Mesir punya itu. Lalu juga Isis itu yang dibawa itu dewi yang ada sayapnya itu, ya, itu juga dianggap sebagai dewi yang mendatangkan kesuburan lewat Sungai Nil. Ya, jadi ketika Allah memukul Sungai Nil sehingga airnya berubah menjadi darah, tidak bisa untuk minum, pengairan, ya, orang juga jijik kali lewat di situ ya karena banyak bau bangkai-bangkai ikan dan lain-lain dan memukul pangan mereka dan lain-lain ya dewa-dewi ini itu dipukul kalah dan dipermalukan secara total oleh Allah, oleh Yahweh dan menyatakan bahwa dialah Tuhan yang sejati. Ya, nah ini yang kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Dan di sini saya juga ajak teman-teman untuk bisa mulai merenung ya, who is your God? Ya, siapa yang engkau benar-benar pertuhankan atau menjadi Allah dalam hidupmu, dalam hal kamu bergantung soal kebutuhan-kebutuhan hidupmu. Ya, orang-orang Mesir ya kebutuhan hidup mereka dari Nil ini dan dewa-dewi yang menghadirkan banyak berkat atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka lewat Sungai Nil ini. Ya, siapa yang menjadi tempat teman-teman bergantung untuk segala kebutuhan hidup teman-teman. Ya, memang kita manusia modern ya, tidak menyembah sungai lagi, ya, atau dewa-dewi apa yang mendatangkan kesuburan, ya, tapi mungkin kita ya bergantung kepada apa harga saham, ya, pertumbuhan ekonomi, ya, atau mungkin presiden, pemerintahan tertentu, ya, atau berbagai macam usaha yang kita bisa lakukan atau pekerjaan karir kita dengan pendapatannya ya itu menjadi ilah-ilah atau dewa-dewi yang kepadanya kita sesungguhnya bergantung untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Ya. Oke, boleh lanjut kita ke yang berikutnya. Kita langsung saja melihat tulah yang kedua yaitu katak, ya, teman-teman ya. Ini itu di ayat 5 ya kembali Tuhan katakan kepada Musa, katakan kepada Harun, ulurkan tanganmu dengan tongkatmu kembali ya teman-teman dengan tongkat kembali menyatakan bahwa ini Tuhan ya yang menghadirkan katak ini ya. Jadi ulurkan tongkat ke atas sungai, selokan ya ke atas kolam, buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir ya muncul banyak katak ketika Harun melakukannya dan dibilang menutupi tanah Mesir ya sampai ke dalam rumah-rumah, ke dalam tempat penyimpanan bahan-bahan mereka, panci-panci mereka ya kayak di gambar itu teman-teman bisa bayangin ya mungkin memang tidak menyeramkan katak ini tapi kalau jumlahnya banyak seperti itu ya emak-emak mungkin begitu mau buka tempat beras atau buka kulkas yang keluar katak banyak begini itu pasti sangat annoying ya sangat menjijikan sangat mengganggu ya, nah ini yang terjadi ya bahkan sampai kalau teman-teman baca di dalam perikop itu juga sampai ke istananya Firaun itu kata-kata ini merajalela ya jadi benar-benar seperti yang ditulis di ayat 6 itu ya menutupi tanah Mesir jadi di mana-mana di Mesir itu banyak katak ya nah ini apa yang dilakukan Allah ya ini yang berikutnya ya boleh berikutnya ya ini Allah mempermalukan secara total satu dewi Mesir teman-teman itu yang saya tampilkan di slide ya Dewi Heket ya jadi ya badannya perempuan tapi kepalanya katak ya namanya Dewi Heket itu ya ini yang dianggap dia yang
ngontrol populasi katak ya, di Sungai Nil. Ya, dan itu juga berarti mendatangkan kesuburan. Ya, kalau teman-teman banyak baca ya atau banyak dengar tentang ilmu katak terkait sungai, ya sungai-sungai itu salah satu indikatornya bahwa dia itu ya hidup, nanti akan memberikan kesuburan dan lain-lain itu dilihat dari adanya katak. Kalau nggak ada katak atau kataknya sedikit, ya berarti itu kehidupannya lagi nggak baik gitu. Ya nanti akan nggak mendatangkan kesuburan atau kurang mendatangkan kesuburan. Tapi kalau banyak kataknya, ya itu akan mendatangkan kesuburan. Ya, nah ini. Dan karena dewinya kepalanya katak, ya maka mereka juga menganggap katak itu adalah satu binatang yang suci, tidak boleh dibunuh. Ya, nah ini kalau teman-teman perhatikan ini sebenarnya mulai dari yang sebelumnya ya, tulah air menjadi darah ya, alih-alih sihirnya Firaun itu juga coba kembali mengcopy atau meniru ya apa yang dilakukan Musa dan Harun. Mereka juga membuat air menjadi darah dan di sini dalam tulah kedua mereka juga menghadirkan banyak katak. Ya, cuma satu hal yang jelas mereka nggak bisa lakukan yaitu apa? Membuat kembali air Sungai Nil atau air di mana-mana di Mesir itu kembali menjadi air yang biasa, ya tidak lagi darah ataupun menghilangkan katak ini, tapi mereka justru menambah masalah. Ya, nah ini juga menunjukkan kemenangan Yahweh atas dewa-dewi Mesir. Ya, oke ini yang terjadi. Ya, boleh slide berikutnya. Lalu kita lihat tulah yang ketiga, teman-teman ya, ini nyamuk. Ya, tapi kalau diperhatikan kata di dalam bahasa Ibrani-nya, ya itu mungkin sejenis lalat, tapi lalat yang bisa menggigit itu, jadi sangat mengganggu, menyakitkan manusia, ya atau kutu. Ada ahli kitab yang menyatakan itu bisa diterjemahkan demikian. Ya, intinya serangga yang bisa terbang dan dia itu menyakitkan buat manusia dan jumlahnya banyak ya itu di ayat 16 sampai 19 ya. Berkata Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tongkatmu, yaitu jadi tanda ini Tuhan yang menghadirkan ini, pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ya, dan teman-teman perlu perhatikan di situ nyamuk ini hadirnya itu dari debu tanah. Ya. Debu itu dipukul dengan tongkat itu, lalu ya debu itu menjadi nyamuk dan juga yang memenuhi seluruh Mesir. Ya, nah ini satu hal yang unik juga dari yang saya baca, alih-alih melihat ini juga punya satu lambang tersendiri, teman-teman. Jadi ahli-ahli sihir yang Firaun tampilkan tadi, ya di sini juga ada itu di ayat 18 ya. Itu biasanya ketika mereka melakukan ritual-ritual kepada dewa-dewi yang mereka layani, itu salah satu yang biasa mereka lakukan adalah mereka mengambil debu tanah. Lalu debu tanah itu mereka tebarkan untuk melambangkan berkat dari dewa atau dewinya mereka. Nah, di sini Tuhan dengan telak menyatakan dialah yang berkuasa karena debu tanah yang biasa dipakai oleh imam dewa-dewi mereka itu sekarang Allah pukul, Allah pakai untuk mendatangkan tulah ya, penghukuman kepada mereka. Nah, ini yang terjadi. Ya, jadi kuasa Allah sebenarnya sudah nyata di situ. Sekaligus juga menunjukkan Dia Allah pencipta segala sesuatu. Ya, dari debu tanah. Ya, ini kan menggambarkan apa yang ada di Kejadian ya. Dia menciptakan serangga penggigit ini. Ya, banyak. Ya. Lalu kemudian apa respon Firaun? Ya, dia tetap nggak mau taat, ya nggak mau mendengar. Lalu ahli-ahlinya yang sekaligus penasehatnya itu, ahli-ahli sihir, diminta lagi untuk membuat replikasi hal itu. Ya, para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tapi mereka tidak dapat. Ya, jadi kalau dua yang sebelumnya bisa juga mereka mengubah air menjadi darah, bisa juga mereka menghadirkan kata-kata, tapi kali ini mereka tidak bisa. Ya, mereka nggak bisa. Ya. Dan bahkan tampaknya mereka juga diserang gitu ya oleh
lalat penggigit atau nyamuk ini. Itu yang saya kasih warna biru. Demikian nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Berarti ya imam-imam itu juga. Ya, dan satu hal yang baru tampil adalah ayat 19. Jadi selain mereka nggak bisa melakukan apa yang Musa lakukan atas perintah Allah, atas kuasa Allah itu, ayat 19, lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Dalam bahasa aslinya inilah jari Allah. Ya, tapi ya itu kurang lebih sama. Maksudnya menyatakan ini adalah pekerjaannya Allah. Allah yang sejati, Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang disembah oleh orang Israel. Ya, jadi sudah mulai ada perkembangan sebenarnya yang mengarah ke positif, teman-teman, yaitu mereka sudah bisa melihat bahwa Allah lah yang berkuasa, bukan dewa-dewi mereka, atau paling tidak lebih superior, ya, dan mereka mau menyatakan itu kepada Firaun. Ya, jadi semacam sebuah nasihat sebenarnya kepada Firaun. Atau mungkin kode halus gitu ya. Ini benar-benar dia yang lebih berkuasa daripada dewa-dewi kita. Mungkin lebih baik nyerah aja, biarkan orang Israel pergi. Paling tidak pertimbangkan, itu yang dinyatakan ya. Tetapi hati Firaun berkeras ya. Jadi Firaun tetap ya, walaupun kayaknya dibawa sih. ahli-ahlinya tidak bisa meniru apa yang Musa lakukan dan juga sudah menyatakan ini adalah tangan Allah yang lebih superior, yang lebih berkuasa. Firaun tetap berkeras ya. Tapi memang itu adalah apa yang Allah perbuat, atau Allah yang memang sudah tetapkan bahwa Firaun akan berkeras. Cuma tetap ada ya tanggung jawabnya Firaun. Dia memilih untuk tetap hatinya berkeras. Ya. Nah, apa yang diserang, atau dewi apa yang diserang? Nah, ini yang berikutnya, boleh lihat slide berikutnya. Ya, ini. Ya, ini Allah mempermalukan total dewa Geb. Ya, itu yang ada gambarnya sebelah kanan itu, teman-teman ya. Dia ini bertanggung jawab memelihara tanah, gitu. Sehingga tanah itu tetap normal, bahkan tetap subur, ya, nggak ada sakit penyakit, nggak ada sesuatu yang membahayakan. Itu dewa Geb. Orang Mesir menyembah dia untuk menjaga tanah itu. Tapi perhatikan tadi, ibu tanah sudah dipukul oleh Allah ya, lewat apa yang Musa lakukan, dan berarti ya dewa Geb dipermalukan. Dia tidak berkuasa melawan Yahweh. Ya. Oke, ini kita bisa melihat, jadi satu dewa lagi sudah Allah kalahkan, Allah permalukan dengan total. Ya, dan ada lagi berikutnya yang dia akan permalukan. Oke, boleh? Berikutnya, ya, yang tulah keempat adalah pikat. Ya, ini Keluaran 8 ayat 20 sampai 32. Ya. Nah, ini Allah menyatakan kembali ya, ayo Firaun lepaskan umatku beribadah kepadaku. Ya. Lalu 21, sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Ya, jadi akan ada lalat. Ya, tadi sudah didatangkan nyamuk atau tadi serangga penggigit itu. Nah, sekarang ini serangga juga, ya, bahkan lebih kecil mungkin. Ya, kalau para ahli melihat kemungkinan ini lebih kecil, tapi ini juga sangat annoying, sangat mengganggu karena banyak. Dan satu hal yang istimewa dan jelas menunjukkan mujizat dan kuasa Allah itu yang apa di ayat 22 ya. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat. Ya, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ya, nah, jadi ada pemisahan, teman-teman. Lalat di mana-mana di seluruh tanah Mesir, cuma ada satu bagian tanah Mesir, ya, yaitu tanah Goshen yang diberikan Firaun zamannya Yusuf kepada anak-anak Yakub ya, untuk tinggal di situ dengan keturunan mereka, terus orang Israel tinggal di situ. Nah, di situ nggak ada lalat. Ya, ini nggak tahu, kita belum pernah ngalamin yang kayak gini di zaman ini ya, setahu saya ya, zaman modern ini paling hujan gitu yang di seberang sana misalnya hujan, seberang sini enggak, itu kita sering alami ya. Saya pernah di seberang rel hujan ya, seberang rel lagi di mana saya berdiri itu enggak hujan. Nah, ini kurang lebih kayak gitu, cuma ya jelas ini lebih aneh lagi, bagaimana lalat
yang biasanya jelas berterbangan kemana-mana ya teman-teman ya, sesuka-sukanya dia ya. Tapi ini sekarang terbangnya cuma ke seluruh daerah Mesir yang tidak ada orang Israel, tidak ada umat Allah. Ya, dan jelas di situ Allah mau menyatakan itu bahwa ya dia hadir di Mesir secara khusus dia melindungi umatnya. Ya, dan ini juga bisa menyatakan bagaimana Allah menghadirkan penghakiman, ya, penghukuman terhadap Firaun yang tidak mau melepaskan, dan juga tentunya ya sebagai manusia ciptaannya mereka telah memilih menyembah begitu banyak dewa-dewi, ya, bukan menyembah Dia Allah yang sejati, tapi Dia menghadirkan anugerah keselamatan perlindungan kepada umat pilihannya, yaitu Israel. Ya, dan nanti kita akan lihat ini juga satu pola yang terus terjadi, yang mulai dari tulah keempat ini. Ada yang dihukum semuanya, lalu ada yang secara khusus dilindungi, karena mereka adalah umat pilihan. Oke, nah, apa yang dipermalukan secara total ya dewa apa? Nah ini yang kita bisa lihat ya kalau para ahli melihat teman-teman ini mempermalukan total Firaun, dewa Amon-Ra dan dewa Kefer. Ya, Amon-Ra itu yang gambarnya saya tampilkan di sebelah kiri ya, yaitu dewa pencipta dan King of God. Jadi ya dewanya segala dewa gitu, dewa-dewa yang lain itu turunannya dia, ada di bawah kuasanya dia. Kalau kayak di Yunani padanannya itu dewa Zeus, itu bosnya atau ketuanya dewa-dewa, lalu dewa-dewa lain itu anak-anaknya dia. Ya, ada di bawah kuasanya dia. Nah, Amon-Ra ini ya itu dewa matahari. Kalau teman-teman lihat itu kan di mahkotanya ada bulatan, itu melambangkan matahari. Jadi Amun itu artinya kekuatan yang tersembunyi ya, atau kalau kita bahasanya gaib gitu ya, ilahi gitu ya. Ra itu matahari. Jadi ya kekuatannya matahari itu dia yang miliki. Ya. Jadi kan orang Mesir menganggap ya sumber kehidupan itu matahari. Ya. Nah, ini dewa Amon-Ra. Lalu kemudian Firaun juga dipermalukan. Kenapa teman-teman? Karena Firaun menganggap ya mitologi mereka Firaun menganggap meyakini dan terus menyatakan dia itu anaknya dewa Amon-Ra ini atau dewa matahari ini. Ya, nah, itu jadi ketika ada lalat ini ya yang seharusnya bisa dikendalikan gitu kan oleh sang pencipta yang mereka yakini ini Amon-Ra ataupun keturunannya yaitu Firaun ini tidak bisa ya. Lalu juga dewa Kefer ya itu yang paling kanan teman-teman. Itu dipermalukan total oleh Allah. Ya, dewa Kefer ini seperti yang teman-teman lihat ya dia badannya manusia itu di gambar itu ya. Kepalanya itu kumbang ya ini apa kalau dalam beberapa terjemahan itu scarab gitu ya, kumbang. Jadi ada ahli yang membaca sebenarnya yang dimaksud di sini lalat pikat itu adalah kumbang yang berterbangan. Ada yang menganggap demikian juga. Nah, kalau memang benar demikian, ya berarti si dewa Kefer ini yang Tuhan permalukan total, Tuhan kalahkan, Tuhan nyatakan dia lebih berkuasa dari mereka. Ya, jadi kembali teman-teman, sejumlah dewa Mesir dipukul kalah oleh Allah. Ya, oke, boleh yang berikutnya. Nah, kita lihat lagi terus kita ke yang 5, yaitu kelima penyakit sampar pada ternak. Ya, ini itu Allah kembali bilang ya, paskan kalau enggak ya nanti ya ada tulah itu ayat 3 ya, ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, kambing, domba akan kena tulah Tuhan yaitu kena penyakit sampar yang dahsyat. Ya, jadi semua hewan itu mati. Ya teman-teman bisa bayangkan ya gimana kondisinya. Itu kan gede-gede gitu ya, kuda, ya, keledai, unta, lembu, sapi, dan pasti mereka punya banyak sekali. Ya itu bertumbangan mati ya, dan bahkan itu sebenarnya hewan-hewan yang suci tuh sapi itu mereka sembah ya, itu semuanya mati, domba ya begitu banyak ya, dan lalu kemudian menjadi bau, busuk ya, susah untuk memindahkan, menguburkan. Ya. Nah itu Allah datangkan tulah di Mesir. Seluruh ternak di seluruh Mesir. Kecuali, nah itu ayat 4. Ya, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Itu jadi satu pemandangan yang menakjubkan, aneh gitu, itu kayak di gambar situ ya, orang Israel ternak-ternaknya tetap hidup sehat
segar, tapi semua ternaknya orang Mesir bertumbangan mati membusuk. Ya. Nah, ini Allah kembali menunjukkan bagaimana Dia berkuasa, masuk ya mendatangkan penghakiman, mendatangkan anugerah perlindungan khusus buat umatnya. Ya. Nah, ini itulah yang kelima. Ya, nah dewa apa yang Tuhan permalukan secara total, Tuhan kalahkan. Nah, ini yang berikut ini ya. Allah total permalukan dewa Apis dan Dewi Hathor. Ya, itu yang Apis yang itu kerbau atau lembu sapi itu ya teman-teman yang sebelah kiri itu. Ya, Hathor ini. Ya, kalau teman-teman lihat di literatur-literatur ya, itu memang banyak kuil-kuil Mesir itu ada ukiran atau bahkan ya patung dari dewa Apis ini ya. Lalu juga itu Dewi Hathor ya, ini Hathor ini kembali teman-teman mereka anggap sebagai dewi kesuburan secara khusus untuk ternak ya. Jadi Apis maupun Hathor ini itu adalah dewa-dewi yang mendatangkan kesuburan untuk ternak-ternak mereka orang Mesir ini ya. Tapi ternyata ya ini bertumbangan mati semua ternak-ternak, nggak ada satupun yang hidup, berarti ya Apis Hathor sudah kalah ya. Yahweh yang menang ya. Dan itu jelas menyatakan ya sumber mereka bergantung untuk penghidupan mereka, yaitu berbagai macam ternak mereka, juga untuk transportasi mereka, ya bahkan yang mereka sembah sapi-sapi atau mereka anggap kudus nggak boleh dimatikan gitu ya, itu semuanya nggak ada apa-apanya. Ya. Allah lah tempat bergantung yang sejati. Ya, nah ini juga saya pikir satu pertanyaan ya yang perlu kita renungkan kembali, kepada siapa kita bergantung, atau apakah kita terus bergantung kepada Allah. Oke, boleh kita lanjut ke yang 6. Ya, itulah ke-6 adalah bara. Ya, bara itu apa? Dulu saya waktu di sekolah minggu dengar bara apa itu bingung atau apa ya. Nah, ini seperti di gambar itu ya teman-teman ya. Jadi kayak bentol-bentol warna merah itu. Ya. Nah, ini lihat di ayat 8 ya, di pasal 9, firman Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga. Ya, jadi jelaga kayak debu hasil pembakaran ya, dan pembakarannya teman-teman bisa lihat itu dari dapur pereburan. Ya, ini jelaga dan dapur pereburan ini saya garis bawahi ya, ambil selangkuk penuh, lalu Musa harus memamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Nah ini seperti yang tadi tuh, debu tanah ambil ya, nanti dia akan menjadi lalat ya, lalat pikat itu. Nah ini sama, cuma yang diambil adalah jelaga dari dapur peleburan. Nah, para ahli kitab, teman-teman, dari beberapa literatur yang saya pelajari, ya melihat ini juga satu tindakan perlambang, teman-teman. Itu apa? Dapur peleburan itu tempat peleburan batu bata. Ya, teman-teman ingat yang kita sudah bahas, kita pelajari di perikop-perikop awal ya. Orang Israel dipaksa untuk membuat batu bata untuk membangun kota-kotanya Mesir. Ya, nah, jadi ini kayak ya dengan jelas menyatakan penghukuman. Allah bilang kamu sudah memperbudak umatku, harusnya mereka melayani aku, tapi mereka kalian pakai mereka untuk melayani kalian, melayani kamu Firaun. Nah sekarang ini bayarannya, ini hukumannya. Ya, ini dapur abu dari dapur peleburan ini dihamburkan ya, di depan Firaun, ya, lalu dia menjadi bara ya, yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Jadi baik manusia maupun binatang kena semuanya di seluruh tanah Mesir. Firaun juga tentunya. Ahli-ahli sihirnya juga. Ya. Nah ini yang terjadi. Poil ini. Ya, oke boleh slide berikutnya. Nah kita lihat ya siapa yang dipermalukan total dewa-dewinya. Nah ini ya teman-teman bisa lihat itu dari beberapa literatur saya lihat para ahli melihat barah ini ya, didatangkan Allah, berarti Allah mempermalukan total dewa-dewi yang saya tampilkan di slide itu ya. Pertama Imhotep, ya ini dewa pengobatan ya. Di healingnya itu dari
dewa Imhotep, atau dari Sekhmet, yaitu teman-teman bisa lihat yang sebelah kanan. Ya, kalau Sekhmet itu dewi, ya, jadi dewi yang jago perang, pendekar, tapi dia juga memberikan healing, kesembuhan. Ya. Lalu yang di bawah sebelah kiri yang kepalanya burung, ya, itu Thoth, ya, dewa Thoth, ya, kayak burung bango itu ya. Dewa Thoth ini dewa sains di Mesir, itu makanya dia pegang tablet itu, ya. Lagi kayak mau nulis dengan pemahat gitu di tablet itu, dia dewa sainsnya, dan dari dialah nanti ya ilmu-ilmu pengobatan itu dianugerahkan kepada para pemujanya. Ya, lalu yang sebelah kanan bawah itu sama juga Amon-Ra, karena dia dewa bos ya. Dia yang juga memberikan kesembuhan ya, dari matahari itu yang di kepalanya bundaran warna merah itu matahari dengan kekuatannya. Dan kalau dia ini kepalanya burung, itu burung elang ya. Nah, ini healing orang Mesir percaya datang dari dewa-dewi ini. Nah, ketika ada bara pada mereka semua yang di Mesir, orang Mesir ini, lalu juga ternak-ternaknya, dan itu nggak bisa ada yang sembuhkan, ya berarti dewa-dewi healing ini kalah. Ya, Allah bilang, ya kalian percaya sama mereka, lihat mereka nggak bisa memberikan kesembuhan atau mencegah hal ini. Ya, nanti itu bisa hilang ya ketika Allah mengizinkan itu hilang. Ya, nah ini juga saya ajak teman-teman untuk merenungkan pertanyaan juga. Itu kalau kamu perlu healing, apakah kamu datang kepada Allah atau bergantung kepada Allah? Ya, sekarang banyak kayak healing ya, dan healingnya itu sampai misalnya pergi jalan-jalan gitu ya, kayak tiket.com dan Traveloka jenisnya, itu iklannya gitu, butuh healing ya pergi ke sini, nginep di sini, terbang dengan ini ya. Nah, ini kita bergantung kepada Tuhan yang sejati untuk healing kita, rohani maupun fisik, atau kita bergantung kepada yang lainnya, termasuk mungkin ilmu-ilmu pengobatan. Jangan-jangan kita juga terlalu bergantung kepada itu. Ya jelas ilmu-ilmu itu Allah hadirkan ya, kemampuannya, ya, obat-obatannya, teknologi pengobatan sekarang ya kalau kita lihat jelas itu Allah hadirkan dan itu alat ya. Nah kita harus menggunakannya memang. Bahkan ada di antara teman-teman kan yang dipanggil ya sebagai dokter, orang farmasi, perawat untuk bergerak di bidang itu, tentunya tidak bergantung kepada ilmu semata, peralatan semata, obat semata, tapi bergantungnya penuh kepada Allah. Apakah tetap ada demikian adanya? Atau ketika sakit, ada keluarga yang sakit, ya, apakah memang ya memakai itu sebagai alat dan tetap healingnya itu dari Allah kita yakini. Dan tentunya juga bergantung penuh kepada kuasanya ya, kedaulatannya untuk memang langsung menyembuhkan atau tidak misalnya ya. Nah, itu. Ya, jadi Allah mempermalukan total dewa-dewi healing, pengobatan, penyembuhannya Mesir. Ya, oke. Lalu berikutnya, lanjut. Ya, kita sampai ke yang ketujuh ya, hujan es. Ya, kalau dalam beberapa terjemahan Inggris itu hail, jadi sebenarnya topan badai dan kemudian ada ya kayak gumpalan-gumpalan es batu, kayak digambar gitu teman, berjatuhan ya. Di negara kita juga kadang-kadang ada juga terjadi ya. Kalau yang saya tahu nih tetangganya Depok, Citayam itu pernah hujan es juga ya. Kebetulan rumah adik saya di Citayam dan di rumahnya itu kan juga jatuh, tapi ini tidak seperti ini ya. Ini jauh sangat dahsyat, itu ayat 18 menyatakan ya, sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir. Jadi sangat dahsyat, dan bahkan perhatikan teman-teman bilang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang. Jadi sebelum Mesir ada sampai sekarang nggak pernah ada seperti ini. Jadi kembali Allah menunjukkan bahwa dia yang berkuasa, dan ini tentunya sangat menyengsarakan orang Mesir ya. Ya, teman-teman bisa lihat, saya pikir ilustrasinya sangat tepat ya. Atau mungkin teman-teman bisa googling di negara-negara modern sekarang yang masih banyak terjadi hujan es ini, bahkan kayak kaca-kaca mobil itu bisa pecah ya. Orang yang kena pun bisa pingsan ataupun cedera berat kalau nekat berjalan. Ya, nah, tapi ada satu hal yang unik, saya ajak teman-teman memperhatikan juga di sini. Sebenarnya Allah memberikan kesempatan, ya itu di ayat 20
ya saya nggak tampilkan di slide. Kalau teman-teman lihat pasal 9 ayat 20, itu ditulis, maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Ya, jadi kita bisa melihat teman-teman, sebenarnya ini bukan sekedar penghukuman, tapi seperti yang di awal saya nyatakan tadi, Tuhan mau menyatakan dirinya supaya orang bisa mengenal, mengalami Dia. Memang yang pertama-tama sebagai penghakiman atau penghukuman, tapi yang kedua juga ada, yaitu pemberian anugerah. Ya, kita bisa lihat di ayat 20 dinyatakan, ketika firman ini disampaikan kepada Firaun dan orang Mesir lainnya, ada orang-orang Mesir, pegawai Firaun, yang mendengar firman ini, mereka menjadi takut, terpercaya, dan kemudian mereka suruh segera pegawai-pegawai mereka untuk masukin ternak mereka. Karena kalau enggak, nanti ya ternak mereka, ataupun ya pegawai-pegawai mereka, dan orang-orang lain yang terkait dengan mereka, mereka sayangi, akan kena hujan es ini dan akan mati. Ya, Allah sudah bilang, ini belum pernah terjadi, kalau nekat tetap di padang, di jalan, di tempat terbuka, akan mati, tanggung sendiri akibatnya. Tapi ada yang mendengar, menjadi taat. Walaupun ada juga yang mendengar, tapi nggak mau taat. Ya, tapi tangkap di sini teman-teman. Jadi sebenarnya berita anugerah sudah disampaikan juga di sini. Ya, bahwa Allah itu bukan hanya mau menghakimi, menghukum orang yang sudah bersalah kepada Dia, tidak sungguh-sungguh mempertuhankan Dia, tapi juga mau memberikan anugerah kepada barang siapa yang mau mendengarkan firman-Nya, mau percaya. Kalau di Perjanjian Baru mau mendengarkan Injil tentang Kristus, percaya kepada Kristus. Ya. Oke, boleh. Berikutnya, nah kita lihat kalau di sini ya siapa yang dipermalukan secara total. Ya ini kalau yang saya baca teman-teman, Dewi Mesir yang namanya Dewi Nut. Ya, ini juga Dewi Mesir yang dalam mitologi mereka itu yang ada sejak awal. Ya, itu teman-teman bisa lihat gambarnya ya, sebagai manusia yang duduk atau yang di sebelah kanan itu yang ada warna biru bintang-bintang ya. Nah, itu dia badannya itu dipancangkan gitu melindungi manusia-manusia yang ada di dunia. Ya. Nah, ini jadi dia ini dewi yang berkuasa atau daerah kekuasaannya teman-teman itu adalah udara atau angkasa. Dia yang mengatur langit, angkasa. Nah, tapi ketika langit jadinya ini kan kayak chaos gitu kan. Ada topan, kemudian hujan es, ya. Berarti dia nggak berdaya mengatur, mengendalikan langit. Dia dikalahkan oleh Yahweh yang mendatangkan hujan es itu ke seluruh Mesir, hujan es yang sangat dahsyat, belum pernah terjadi, dan bisa menewaskan manusia maupun hewan. Ya, dan teman-teman simak juga makin luas ya, atau makin utuh dinyatakan Allah berkuasa. Jadi kalau kita perhatikan tadi Nil itu kan wilayah perairan ya, lalu kemudian debu tanah dengan dewanya juga darat. Nah sekarang udara. Ya, jadi perairan, darat, udara, ya dewa dewi Mesir yang berkuasa atas itu, ya yang macam-macam banyak tadi, semuanya udah kalah. Jadi semua ranah itu jelas dinyatakan dikuasai sebenarnya, atau siapa yang paling berkuasa atas itu adalah Yahweh, bukan dewa-dewi Mesir dengan segala kekuatannya. Ya. Oke, lalu kemudian lanjut kita ke yang 8. Ya. Nah, 8 belalang. Ya, ini Keluaran 10, 1 sampai 20. Ya, ini adalah kembali menyatakan ya belalang akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak melihat tanah, jadi sangat banyak ya belalangnya. Belalang itu akan makan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Jadi hujan es tadi sudah menghancurkan juga tanaman dan juga hasil tanaman pangan mereka, teman-teman. Nah, sekarang belalang datang dalam jumlah yang sangat banyak ya, memakan habis itu ya. Lalu juga akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Jadi seperti yang tadi. Ya, karena memang teman-teman ini biasa terjadi juga. Jadi banyak juga sebenarnya yang menyerang yang terbaik tadi ya, hujan
hujan es maupun belalang ini memang fenomena alam yang sering terjadi. Sekarang pun masih sering terjadi. Tapi yang Allah hadirkan ya dalam narasi kita ini itu sesuatu yang belum pernah terjadi, yang skalanya jauh lebih hebat dan memang menyatakan ya ini khusus Allah datangkan untuk konfrontasi dewa-dewi yang mereka sembah. Ya. Nah, ini Musa, kalau teman-teman perhatikan di ayat 6 itu ujungnya dibilang lalu berpalinglah ia keluar dan meninggalkan Firaun. Ya, jadi kalau kita lihat sebelumnya sampai itulah yang ketujuh itu masih ada argumen, masih mendengarkan, mau mendoakan secara khusus. Nah ini disampaikan lalu langsung keluar. Ya. Nah, ini datang belalang sangat banyak. Oke, nah lalu siapa yang dipermalukan secara total, dikalahkan habis-habisan? Ya, ini yang berikutnya kita lihat ya. Ya, dewa-dewi pertanian Mesir. Mereka sangat banyak dewa-dewinya, teman-teman. Perali melihat paling tidak ya ini Isis ya, itu yang perempuan dengan sayap sama yang tadi ya. Karena dia memang dewi kesuburan ya. Jadi termasuk ya dia melindungi dari serangga-serangga ya, pengganggu tanaman, termasuk belalang sebenarnya. Ya, lalu dewa Min ya itu yang di tengah warna coklat ini kayak pahatan gitu ya, kalau teman-teman bisa lihat nih agak porno gitu. Karena menampilkan alat kelaminnya ya. Ini ya seperti banyak bangsa-bangsa lain di zaman itu yang menyembah dewa-dewi kesuburan, yang mereka berpandangan ya dewa-dewinya itu nanti bersetubuh gitu, baru ada hasil bumi yang subur mendatangkan banyak pangan bagi mereka. Lalu juga ada itu yang Anubis yang sebelah kanan atas ya, itu dewa, badannya manusia, kepalanya anjing. Ya, ini kayak dewa penjaga, itu menjaga hama dan lain-lain juga. Itu tugasnya dia. Ya. Lalu yang di bawah, kiri bawah dewa Nepri teman-teman. Ini dewa yang mendatangkan itu gandum, ya menciptakan atau mendatangkan gandum yang subur bagi orang Mesir ataupun jenis padi-padian lainnya yang mereka biasa tanam. Nah, ketika hasil pangan mereka yang sebelumnya sudah dirusak oleh hujan es itu, kemudian belalang datang melahap habis, ya dewa-dewi ini berarti kalah. Nepri yang memunculkan itu ataupun Min juga yang kesuburan itu kalah karena udah nggak ada lagi. Lalu juga ya serangga itu nggak berhasil dihalau oleh Isis ataupun Anubis ya ataupun yang lain-lainnya, banyak mereka percaya dan mereka sembah untuk menjaga panen mereka. Ya, salah satunya kemarin saya temukan juga namanya Sekhmet gitu, tapi saya nggak ada gambarnya di sini. Ya, tapi semuanya itu kalah total. Ya, ini jadi yang mendatangkan ya kayak berkat-berkatnya ataupun menjaga berkat-berkatnya itu juga kalah. Ya, nah ini juga satu hal yang patut kita renungkan, apakah kita sepenuhnya bergantung kepada Allah dalam pemenuhan kita, pemenuhan kebutuhan kita, ataupun Allah juga yang menjaganya. Ya, kadang kan kita jaga mati-matian gitu ya, segala sumber daya yang kita miliki dengan kemampuan kita, atau dengan ya kekuatan-kekuatan lainnya yang kita bisa bayar, kita sewa, kita bangun gudang yang lebih bagus dengan segala security-nya, ya CCTV dan lain-lain. Nah, kembali itu alat ya, wajar saja boleh dipakai, tapi sebenarnya kan ya kebergantungan kita Allah yang memberikan, Allah juga yang akan menjaga, memeliharanya sehingga kita bisa menikmati ataupun kita bisa membagikan kepada orang lain juga bisa menikmati dalam jangka lama. Ya. Nah ini ya sampai ke 8. Oke, lalu ya kita mendekati yang terakhir, yaitu tulah ke-9 gelap gulita. Ya, nah ini kalau teman-teman perhatikan, nah ini juga satu cerita yang sudah sangat berbeda ya. Itu teman-teman bisa lihat itu saya tampilkan ya ayat 21 ini tidak lagi ada diulang atau disampaikan permintaan untuk melepaskan. Ya, kenapa? Karena sampai ke-8 tadi, ya tulah yang ke-8, Mesir tetap membandel, Firaun tetap membandel. Ya. Dia tidak mau berubah. Termasuk ketika sudah minta kepada Musa untuk mendoakan, lalu Musa bilang, ya gue doain. Dan kemudian tulah itu dihilangkan, tentu diangkat dari mereka, dia kembali mengeraskan hati. Ya. Nah di sini langsung nggak pakai disebutin lagi, ya berarti apa? Allah melihat ya udah ini memang sudah demikian adanya, nggak mau berespon positif,
ya udah terima saja penghukumannya sampai ke yang paling puncak, dan ini mulai mengarah ke yang paling puncak, ya, yaitu gelap gulita. Ya, secara khusus saya tampilkan dalam terjemahan Inggris, teman-teman. Ya, extend your hand toward heaven so that there may be darkness over the land of Egypt. Jadi angkat tanganmu ke langit supaya ada kegelapan, lalu a darkness so thick it can be felt. Jadi kegelapan yang demikian tebal sehingga bisa dirasakan. Jadi berasa gelapnya itu. Kalau LAI diraba gitu, mungkin agak bingung ya. Jadi ini maksudnya apa? Ini ya gelap banget gitu sampai berasa gitu. Ya, saya teman-teman dulu waktu kecil itu ya takut kalau gelap itu. Dan kalau saya lagi tidur lampu mati, nah itu kan gelap banget ya. Berasa gitu gelapnya, saya langsung terbangun. Ya, itu kurang lebih gambaran itu kayak gitu, berasa banget dan mereka memang nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu ayat 22 dibilang Musa melakukannya, mengangkat tangannya ke langit, lalu ada absolute darkness, ini benar-benar gelap, jadi sama sekali nggak ada terang. Throughout the land of Egypt for 3 days, jadi gelap banget, nggak ada terang sedikit pun selama 3 hari. Sehingga ya itu ayat 23 ya. No one could see another person, jadi sama sekali nggak bisa melihat. And no one could rise from his place for 3 days. Jadi nggak ada yang bisa berdiri dan bergerak. Untuk melakukan apapun, mereka cuma bisa berdiam diri di dalam ketakutan. Ya. Lalu ya, nah ini seperti di gambar itu ya. Unik kembali adalah menampilkan kuasanya, but the Israelites had light in the places where they live. Jadi mereka kayak kebingungan lihat di sono, di sekitar mereka tuh gelap banget, nggak kelihatan apa-apa, tapi di mereka tetap ada terang. Ya, nah ini jadi Allah menunjukkan kembali kuasanya. Ya, dan ini mengingatkan dia Allah yang menciptakan terang dan dia adalah terang dunia ya, di perjanjian baru kan digemakan di sini juga sebenarnya. Allah yang memberikan terangnya. Bersyukur kita tidak lagi ada di dalam kegelapan, tapi sudah ada di dalam terang, melihat, mengenal sang terang itu ya. Nah ini siapa yang dipukul kalah? Ya, berikutnya boleh. Ya, yang Allah permalukan total kembali Amon-Re dan Firaun. Amon-Re dewa matahari, teman-teman, ya jelas dia nggak berdaya apa-apa gitu. Ya, kekuatannya, kuasanya jelas nggak mampu menghadirkan terang sedikit pun sehingga gelapnya berasa banget, nggak bisa kemana-mana, termasuk Firaun yang jelas adalah anak yang menyatakan dirinya adalah anak dari dewa matahari itu atau penjelmaan dewa matahari itu. Ya. Oke, lalu yang terakhir puncaknya ya itulah ke-10, tapi di perikop kita baru diberitahukan ya, jadi Allah umumkan. Dan kalau teman-teman perhatikan kembali ya, ini tanpa ada nego-nego boleh dilepaskan atau tidak. Jadi ini menyatakan memang sudah final, dan sebenarnya tadi tanda awalnya kegelapan itu karena mereka akan masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap, yaitu apa? Semua anak sulung mereka, orang Mesir mati maupun anak sulung ternaknya. Ya itu ya. Ayat 4 dibilang begini, firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung Firaun. Segala anak sulung hewan Firaun ya. Nah, dengan segala anak sulung ya. Dan nanti kalau lanjut ke ayat berikutnya, mereka akan meraung-raung, ya, tidak pernah ada kesedihan seperti itu terjadi. Tapi di orang Israel Allah bilang tidak akan terjadi. Ya, jadi kematian anak sulung sangat menyakitkan mereka, kegelapan yang sangat mereka alami, bukan hanya tadi kegelapan mungkin bisa dibilang fisik gitu ya, ini sekarang juga kegelapan jiwa. Ya, tapi secara khusus teman-teman saya ajak teman-teman perhatikan yang saya garis bawahi ya, anak sulung. Kenapa anak sulung doang? Atau kenapa nggak anak bungsu gitu ya? Dan perhatikan ini diulang-ulang loh. Anak sulung di tanah Mesir, anak sulung Firaun, anak sulung budak perempuan, anak sulung hewan ya. Itu sebenarnya kan cukup disebutkan satu kali. Nanti yang Firaun, perempuan, hewan itu ya di belakangnya udah cukup gitu. Tapi diulang-ulang. Nah, kalau teman-teman ingat di pasal awal Yahweh, ya, Tuhan sudah menyatakan bahwa Israel itu adalah anak sulungnya. Ya, anak sulung maksudnya ya anak kesayangannya, yang punya hak-hak istimewa dari dia. Ya. Nah, Firaun ya, dan juga ya orang-orang Mesir
mengikutinya, menaati perintah Firaun, sudah memperbudak, menyengsarakan hidup dari anak sulungnya Allah. Sekarang mereka harus membayar mahal. Anak sulung mereka akan mengalami kematian, menanggung hukumannya. Ya, nah ini, tapi ini baru diberitahukan. Ya, dan jelas sampai ke puncaknya, puncak menyatakan bahwa ya ini juga jelas penghukuman dari Allah, dan puncak menyatakan bahwa dia adalah yang berkuasa. Oke, boleh berikutnya. Ya, jadi kalau di awal tadi saya bilang pertanyaan penting yang harus kita jawab dalam hidup kita dan termasuk ditampilkan oleh perikop kita, ya ini, who is your God? Ya. Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, apakah teman-teman masing-masing gitu ya, masih benar-benar mempertuhankan Allah? Ya. Seperti yang dalam gambar itu, bisa identifikasi itu siapa? Saya pikir familiar ya, SMA. Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Raja Babel bikin patung emas, lalu disuruh sembah. Kalau nggak sembah akan dihukum, dilempar ke dapur api. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego nggak mau menyembah. Ya, mereka jelas menyatakan ya bahwa ya Yahweh itu Allah mereka, dan mereka tidak mau menjadikan yang lain-lain sebagai Allah mereka atau menggantikan Yahweh. Sekalipun bayarannya adalah nyawa mereka dilemparkan ke dapur api. Nah, teman-teman, who is your God? Ketika mungkin lingkunganmu, ya, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, atau yang lain-lain mungkin memaksa, bahkan mengancam dengan bayaran yang mahal, yang harus teman-teman bayar untuk menggantikan Allah yang sejati dengan ilah-ilah mereka. Ya, apakah teman-teman tetap mempertuhankan Allah secara nyata di dalam keseluruhan hidup teman-teman, sekalipun risikonya tinggi? Dan bahkan mungkin memang mesti masuk ke dalam risiko itu atas izin Tuhan, kayak Sadrak, Mesak, Abednego ini. Ya, nah ini pada kita diingatkan untuk terus benar-benar mempertuhankan Allah. Ya, boleh slide berikutnya. Nah, kemarin dalam persiapan saya juga teringat ini di Perjanjian Baru, Kisah 14 ayat 8 sampai 20. Ya, itu Paulus dan Barnabas dalam memberitakan Injil ya ke satu kota, ya mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh, ya itu kayak di gambarnya ada, ya setelah yang lumpuh itu mereka sembuhkan dengan kuasa Tuhan, lalu mereka dikira adalah dewa gitu, dan mau disembah, dan bahkan imam dari dewa-dewi kota itu datang membawa lembu sapi untuk dikorbankan di depan Paulus dan Barnabas. Ya, nah, who is your God, teman-teman? Ketika mungkin ada orang-orang ya secara langsung atau nggak langsung kayak mau menjadikan kamu berhalanya mereka gitu. Mereka jadikan tempat mereka bergantung penuh misalnya, bukan bergantung penuh kepada Allah. Ya. Karena kamu sanggup memenuhi kebutuhan mereka, kamu pintar, ahli dan lain-lain. Ya. Nah, apakah kamu tetap menyatakan bahwa ya enggak, aku cuma manusia kayak Paulus dan Barnabas. Aku bahkan melayani dan memberitakan Allah yang sejati. Nah, teman-teman, dalam hidupmu apakah kamu juga demikian? Ya, karena ya selain kita manusia zaman sekarang punya ilah-ilah modern, kita menyembahnya, ya kita kan masih sering juga seperti manusia sejak zaman dulu ya, mempertuhankan diri kita, menjadikan diri kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Kita yang menentukan apa yang kita mau lakukan. Ya, baru mengandalkan Allah kalau terpaksa, kalau sudah sangat terdesak. Nah, ini mari coba renungkan kembali, dan tentunya ya berjuang benar-benar kita mempertuhankan Allah. Kristus benar-benar jadi Tuhan atas hidup kita. Dia yang mengendalikan kita, mengatur hidup kita. Kita sepenuhnya melayani Dia, dan bahkan memberitakan kepada orang lain bahwa ya Dialah Tuhan yang harusnya mereka sembah, mereka layani. Ya, itulah panggilan kita, teman-teman. Dan ini diingatkan kembali malam ini.
Ya. Oke, boleh slide berikutnya. Ya. Nah, selain tentang Allah, kita juga belajar dari tokoh-tokoh yang lainnya ya, yang ditampilkan dalam narasi ini. Nah, saya ajak teman-teman, mari belajar dari sikap tindakan Firaun. Nah, kita bisa melihat dia sebagai pemimpin sebenarnya bisa membawa bangsanya atau umat yang dia pimpin itu menikmati sebenarnya anugerah dari Tuhan, bukannya penghakiman, tapi dia memilih mengeraskan hatinya. Kadang dia sepertinya mau percaya, mau bertobat, bahkan mengaku dosa, tapi itu nggak sungguh-sungguh. Ada syarat-syaratnya, ya, termasuk dia minta didoakan oleh Musa. Berkali-kali kita lihat Musa mendoakan, habis itu dia mengeraskan hatinya. Nah, di sini kita diingatkan kembali pentingnya peran sebagai pemimpin. Dan kita dibina sejak siswa, mahasiswa, dan sudah alumni pun terus diingatkan bagaimana kita menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa orang kepada Allah, membawa orang menikmati berkat-berkat Allah, bukan mengalami penghukuman atau tidak bisa menikmati Allah seperti Firaun. Nah, kalau teman-teman saat ini atau ke depan sudah Tuhan tempatkan pada posisi-posisi pemimpin, nah ini peringatan. Jangan sampai menjadi pemimpin yang seperti Firaun, yang justru menyeret orang-orang yang dipimpin masuk ke dalam penghukuman, bukannya menikmati anugerah yang Allah sediakan di dalam Yesus Kristus. Ya. Dan tentunya juga kalau kita Tuhan berikan kesempatan untuk membina, membesarkan ya orang-orang yang bisa menjadi pemimpin. Nah, mari kita doakan, kita perjuangkan, kita bina, kita latih, kita kasih teladan menjadi pemimpin yang ya bukan seperti Firaun yang mengeraskan hati terus jika Tuhan sudah berfirman. Oke, lalu berikutnya. Ya, belajar juga dari orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir Mesir. Ya, teman-teman, seperti saya bilang tadi, mereka sebenarnya kayak penasehatnya pemimpin mereka, yaitu Firaun tadi itu. Dan sebagai penasehat, harusnya kan memberikan nasihat yang baik, ya, yang mengarahkan Firaun membuat keputusan yang baik, sehingga berdampak baik buat Firaun maupun bangsanya. Ya, nah, teman-teman, kalau kamu sekarang atau nanti adalah orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan atau akan tempatkan menjadi ya semacam penasehat buat pemimpin-pemimpin di tempat kamu bekerja ataupun di gereja, di persekutuan ya, atau di tempat-tempat lainnya yang Tuhan tempatkan. Nah, ayo firman ini berbicara, firman kita malam ini berbicara, mari jangan seperti orang berilmu dan ahli sihir Mesir yang justru memfasilitasi, mendorong atau membuat Firaun mengeraskan hatinya, ya. Ketika mereka sudah bisa melihat sebenarnya tangan Tuhan yang mendatangkan tulah itu pun, mereka kelihatannya tidak sungguh-sungguh berusaha menyadarkan Firaun. Ya. Nah, jadi mari teman-teman belajar untuk tidak seperti mereka. Kalau sekarang ataupun nanti teman-teman ditempatkan sebagai posisi-posisi penasehat-penasehat dari pemimpin-pemimpin di tempat kerja ataupun yang lainnya. Jadilah penasehat yang menolong mereka bisa sadar akan kesalahan mereka, bisa sadar apa yang benar yang harusnya mereka lakukan, bisa sadar membuat keputusan yang seharusnya mendatangkan berkat dampak yang positif buat orang-orang, perusahaan, kantor, ataupun bangsa negara yang dipimpin. Ya. Oke, boleh yang berikutnya. Dan ini yang terakhir, dan ini satu yang positif jelas ya, yaitu mari belajar dari sikap dan tindakan Musa dan Harun. Kalau teman-teman ikuti dari awal, Musa kan ogah-ogahan ya, dipanggil Tuhan, ayo aku mau pakai kamu membebaskan umatku dari perbudakan di Mesir. Dia nggak mau, dia ajukan banyak kelemahan diri, nggak percaya, ya. Kemudian mau percaya, pergi, ya, tapi kemudian juga kembali ragu. Ya, bahkan kita lihat dia juga sangat kecewa, protes kepada Tuhan ketika Firaun malah memperberat kerja paksa orang Israel, ya, dan orang Israel malah menyalahkan dia. Ya, tapi kemudian kita lihat dia mulai berubah, dan kalau teman-teman perhatikan, dan ini yang menurut saya ini tidak pernah dibagikan oleh guru-guru sekolah minggu, Musa dan Harun taat. Begitu Tuhan perintahkan lakukan ini, dan walaupun harus berhadapan dengan Firaun, dengan ahli-ahli sihir, Firaun yang kemudian tetap mengeraskan hati, Firaun yang marah, dan kalau teman-teman baca bahkan udah diusir
dan diancam sama Firaun, pergi sono, jangan sampai gue lihat muka lo lagi. Kalau lihat muka lo lagi, gawat. Musa dan Harun tetap taat dan terus taat. Nah, bagaimana dengan kita, teman-teman? Ya, apakah kita terus taat? Ya, dalam hal ini kalau kita lihat dari cerita, terus taat menghidupi dan menyampaikan firman Tuhan lewat perkataan, lewat perbuatan kepada orang-orang yang ya Tuhan tugaskan kita untuk sampaikan kebenaran firman-Nya secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan tugas dan panggilan kita. Dan sekalipun juga orang-orang itu seperti Firaun, ya nggak mau dengar, mengeraskan hati, marah, mengancam, bahkan pakai alih-alih sihirnya untuk kayak mau menandingi, mau melawan kita. Kita terus taat harusnya. Termasuk juga seperti Musa, mendoakan teman-teman. Firaun, ya teman-teman bisa lihat tadi saya sudah singgung beberapa, berkali-kali dia mendoakan, termasuk berkali-kali Firaun kelihatan kemudian mengeraskan hati setelah dia mendoakan dan tulah sudah diangkat. Dia kembali mendoakan. Ya, nah ini juga perlu teman-teman coba evaluasi ya, dan kemudian doakan, perjuangkan. Biasanya kita kan susah ya, ketika kita lihat oh orang ini nggak mau taat sama Tuhan, berkali-kali mengeraskan hati, ngebandel, ya, lalu kita nggak mau mendoakan. Mungkin didoakan, tapi doanya doa kutuk. Gitu. Nah, kita dipanggil untuk seperti Musa dan Harun. Kenapa? Ya kita memang tidak punya jabatan nabi, tapi kita punya tugas kenabian ya sebagai umat perjanjian baru. Nah, mari kita jalankan tugas kenabian itu dengan ketaatan seperti Musa dan Harun. Ya, boleh awal-awal mungkin kita jatuh bangun di dalam hal ini. Tapi firman ini menyatakan, dan seperti di perjanjian baru saya lihat juga dinyatakan, kita kan harusnya sebagai murid yang terus mengikut Yesus, bertumbuh kian serupa Yesus, dan kemudian berani taat. Murid-murid Yesus yang 12 murid itu bahkan demikian juga kan. Mereka awal-awalnya banyak ragunya, banyak takutnya, bahkan ya kembali menangkap ikan misalnya. Ya, tapi kemudian kita lihat mereka bertumbuh makin lama makin berani, bahkan berani menghadapi kematian sekalipun untuk terus menjalankan tugas panggilan yang Tuhan berikan, memberitakan Dia, menyatakan Dia kepada dunia ini. Ya, dan memang berat seperti Musa dan Harun, resikonya berat, ancaman berat menghadapi Firaun yang sangat berkuasa. Ya, tapi kita punya sesuatu yang harusnya membuat kita tidak takut atau tidak menjadi berat di dalam melakukannya. Yaitu apa? Nah, ini yang slide terakhir. Boleh? Nah, ini. Tom Cruise, Top Gun Maverick. Dan nonton, teman-teman? Saya udah nonton sama keluarga ya pemutaran pertama. Karena ini Top Gun salah satu film favorit saya dulu waktu sekolah, dan putar lagi saya ajak anak saya untuk menonton. Ya, kalau teman-teman sudah nonton, kalau belum nonton mungkin coba nonton. Nanti si Maverick ini ya yang diperankan Tom Cruise ini ada menyatakan seperti yang saya tampilkan di slide, teman-teman. It's not the plane that matter. It's the pilot. Yang penting atau yang menentukan itu bukan pesawatnya, bukan pesawat tempurnya, tapi pilotnya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat sudah nonton filmnya, maksud saya, teman-teman akan lihat dia mengemudikan pesawat tempur yang udah tua banget, ya bahkan diragukan mungkin masih bisa berfungsi melawan musuh yang pesawatnya keluaran terbaru paling canggih. Ya, karena dia punya prinsip itu. It's not the plane that matter, it's the pilot. Ya, jadi bukan masalah pesawatnya, tapi pilotnya. Nah, teman-teman, saya waktu dengar ini saat nonton itu ingat itu di Korintus ya, 2 Korintus 3 itu Paulus bilang dia sebagai pelayan perjanjian baru itu cuma pena di tangannya Allah. Gitu. Ya, Allah yang memakai dia menulis, tulisannya itu adalah jemaat yang percaya terhadap Injil yang dia beritakan. Jadi hasil tulisan itu bukan karena dia yang adalah pena, tapi karena Allah yang memakai dia yang adalah pena itu. Nah ini kan sama itu. Kita bisa dibilang ya kita kayak pesawat tempur ini. Dan mungkin kita pesawat tempur yang bukan yang paling canggih,
kalau dibandingkan dengan manusia lain, mungkin udah banyak cacat-cacatnya atau banyak kerusakan-kerusakan, kelemahan, atau mungkin persenjataannya juga kurang canggih. Tapi pilot yang paling hebat, yaitu Allah. Ya. Jadi nggak masalah. Musa, Harun juga punya kelemahan-kelemahan. Kita sudah lihat dan kita akan terus lihat nanti kelemahan mereka dalam kitab Keluaran. Tapi nggak masalah, karena yang memakai mereka adalah satu-satunya Allah yang sejati, sudah ditampilkan juga lewat tulah-tulah itu. Dan lihat, Allah memakai mereka dengan sangat luar biasa, menggenapi rencananya. Ya, kalau teman-teman perhatikan nanti ada waktu ambil baca yang tulah pertama, itu di bagian akhir akan teman-teman temukan, ya, lebih baik kalau lihat terjemahan Inggrisnya juga ya, kayak NET itu ya, ditulis the Lord struck the Nile. Jadi Tuhan memukul sungai Nil. Kalau LAI terjemahannya ini pasal 7 ayat 25 ya teman-teman. Tuhan menulahi sungai Nil. Tapi sebenarnya dalam bahasa Ibrani-nya Tuhan memukul sungai Nil. Nah, yang tadi saya tampilkan, Tuhan suruh Musa ngapain? Dengan tongkat pukul sungai Nil. Tapi ayat 25 itu ditulis demikian. Maksudnya mau menyatakan apa? Ya, memang yang dilihat Firaun dan orang Mesir yang mukul sungai Nil itu adalah Musa. Tapi sesungguhnya yang memukul sungai Nil itu adalah Allah. Dan Musa itu cuma alat di tangan Allah. Musa itu cuma pesawat, Allah itu pilotnya. Ya. Nah, mari teman-teman, kita bukan hanya sekedar benar-benar mempertuhankan Allah, ya, mempertuhankan Kristus, ya, tapi benar-benar menyatakan bahwa Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat lewat berbagai hal yang kita kerjakan, walaupun kita banyak kelemahan, bahkan mungkin makin lama makin lemah, ya, secara fisik atau secara yang lain gitu menghadapi tantangan-tantangan yang ada, ya. Tapi nggak masalah, karena kita cuma Allah di tangan Allah. Dia Allah yang sejati, kuasanya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah, tidak ada yang bisa menandingi dia. Kita akan jadi pesawat dengan pilot yang paling hebat, yang bisa mengalahkan segala musuh yang ada. Rencana Allah akan tergenapi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari firman-Mu, dan kami bersyukur untuk pesan yang kami boleh pelajari atau pelajari kembali, atau bisa melihat secara lebih utuh, bagaimana lewat 10 tulah yang Kau hadirkan, dan dengan tanda awal, yaitu tongkat Musa berubah menjadi ular yang kemudian memakan ular-ular yang adalah tongkat dari alih-alih Firaun. Kemudian 10 tulah satu demi satu menunjukkan hal yang serupa. Lewat tulah-tulah itu seperti juga tongkat Musa menjadi ular dan memakan tongkat alih-alih yang menjadi ular itu, menunjukkan bahwa Engkaulah Allah yang sejati, Allah yang berkuasa. Engkau mengalahkan dan bahkan mempermalukan secara total dewa-dewi Mesir yang disembah oleh orang-orang Mesir. Bahkan juga mempermalukan Firaun yang menyatakan dirinya adalah juga dewa. Engkau menyatakan penghukuman-Mu, Engkau juga menyatakan anugerah-Mu. Mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan, dan sungguhnya mereka juga Engkau berikan kesempatan untuk berespon positif kepadamu, percaya kepada firman-Mu. Termasuk juga orang Israel boleh melihat kembali bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mendatangkan penghukuman dan anugerah, dan akan mengenapi rencananya. Ya Tuhan, kiranya ini bisa menolong kami untuk terus mengingat, merenungkan siapakah Allah kami, atau apakah kami benar-benar terus mempertuhankan Engkau, Allah kami yang hidup. Setelah kami mendapatkan anugerah, boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tolonglah ya Tuhan, biarlah kami terus melihat, dan kalau memang ada yang perlu diubah dalam hidup kami, dalam sikap dan tindakan kami, kiranya anugerah Tuhan juga cukup, sehingga setiap sikap dan tindakan kami benar-benar menunjukkan bahwa Engkaulah Allah kami. Ini bisa nyata juga bagi banyak orang di sekitar kami, sehingga atas anugerah-Mu mereka juga bisa mengenal
Engkau satu-satunya Allah yang sejati, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tolong kami juga ya Tuhan untuk tidak menjadi pemimpin seperti Firaun, ataupun penasehat pemimpin seperti ahli-ahli sihir Firaun. Dan tolong kami untuk seperti Musa dan Harun, yang bertumbuh di dalam ketaatan. Bahkan mereka terus taat, makin berani juga menghadapi segala risiko, menjalankan perintah-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada Firaun yang terus mengeraskan hati, juga menunjukkan anugerah-Mu dengan mau mendoakan, mau mendengarkan ketika Firaun terus mengeraskan hati, bahkan memarahi, mengancam. Kami sadar ini tidak mudah ya Tuhan, tapi kami bersyukur firman-Mu mengingatkan bahwa kami hanyalah alat, Engkau-lah yang akan bekerja melalui kami. Dan bagian kami hanya tinggal memberikan diri-Mu menjadi alat-Mu ya Tuhan, dalam setiap hal yang Kau panggil kami untuk mengerjakannya saat ini ataupun ke depan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami, dan menghasilkan buah-buah untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Balik ke MC. Terima kasih, Bang Febian. Kita akan mengumpulkan persembahan sekaligus meresponi firman Tuhan. Persembahan kakak abang dan teman-teman dapat disampaikan melalui rekening dan e-wallet yang akan ditampilkan di layar nanti. Saat ini setelah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pemberitaan tentang Allah yang hidup, yang setia, yang perkasa, yang mengalahkan segala allah-allah lain, di sisi manakah kita hendak berada? Di sisi yang mengenal Allah karena kasih-Nya, atau yang mengenal Allah karena murkanya? Kita yang dalam iman meyakini bahwa kita adalah anak-anak sulung, anak-anak kesayangannya Allah, mari kita berharap pada kasih karunia Allah, mempertuhankan Dia dalam hidup kita, dan memohon tuntunannya dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan respon kita, tuntun aku Tuhan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami,
Allah yang hidup, Allah satu-satunya yang perkasa. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada sore hari ini. Terima kasih juga Bapak untuk ibadah yang mungkin masih akan berlangsung dalam kelompok sharing. Dan terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh meresponi firman-Mu melalui persembahan yang kami berikan. Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan boleh Engkau pakai melalui kakak abang pengurus tim PA untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Kami juga ingin melanjutkan ibadah kami hari ini. Kiranya kami boleh berdiskusi dan saling sharing di kelompok sharing nanti, dan merenungkan firman-Mu dan mengambil komitmen ataupun hal-hal yang harus kami terapkan dalam hidup kami, terutama mengenai firman yang Kau sampaikan kepada kami pada sore hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Untuk warta dan sharing kelompok, aku kembalikan kepada kakak abang pengurus. Shalom semua. Ya, beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Boleh next slide. Yang pertama, untuk teman-teman yang telah mendaftar di link pendaftaran, apabila masih ada yang belum menjawab atau berubah pikiran terkait kelompok PA tetap, bisa menghubungi tim PA kembali agar kami bisa mendata teman-teman masuk ke kelompok PA tetap. Kemudian di tahun lalu kita sudah melaksanakan Bible Study Club juga dengan judul We Need a Better King. Itu sudah bisa diakses di YouTube Tim PA Jakarta. Silahkan menikmati channel tersebut ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah mendaftar di BSC juga tidak perlu mengisi ulang form, hanya perlu memberi konfirmasi setiap kami mengirimkan undangan pada kalender teman-teman. Selanjutnya. Ya, bersyukur untuk pelayan yang Tuhan sediakan, yang melayani kita pada Bible Study hari ini. Ada Bang Febian sebagai pembawa firman, ada Chai sebagai MC kita, ada Singer Kristi dari FKM, dan Richard dari Gunadarma yang sudah menjadi gitaris. Mengucap syukur untuk pelayanan yang telah mereka berikan. Selanjutnya, ya. Mohon di-tag teman-teman kalender masing-masing. Kita akan mengadakan kembali Bible Study selanjutnya tanggal 30 Juli 2022 dengan judul The 3 AM Scream and the Passover. Ibadah ini akan berbentuk eksposisi dan akan ada sharing kelompok di akhir. Teman-teman bisa membaca terlebih dahulu dari Keluaran 12 ayat 29 sampai pasal 13 ayat 16. Oke, selanjutnya. Ya, sebentar kita akan masuk ke kelompok sharing. Satu pertanyaan yang mungkin bisa di-sharingkan adalah satu hal yang teman-teman nikmati dari eksposisi yang telah disampaikan oleh Bang Febian. Sebentar saya akan bagikan ke dalam kelompok. Selamat sharing ya teman-teman.